Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para tamu undangan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, wabil khusus para tamu undangan yang hari ini sebagai orang tua, wali, apa sebutannya, wali wisudawan atau wisudawati. Ini sudah banyak yang protes katanya kalau selain perguruan tinggi tidak boleh menyelenggarakan wisudawan. Jadi orang tua yang senantiasa mencintai anak-anaknya sehingga senantiasa memenuhi kewajiban orang tuanya terhadap anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan pahala kesabaran dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya yang hari ini diapresiasi oleh Allah untuk hadir menyaksikan salah satu bagian dari proses kesuksesan anak-anak. Karena sukses hari ini harus terus berlanjut pada sukses-sukses selanjutnya di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu orang tua. Mohon izin saya menyapa terlebih dahulu kepada kedua orang tua mereka. Lalu selanjutnya saya berbangga dan bersyukur dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Ibu yang mewakili. Terima kasih sudah hadir. Data terakhir belum sempat namanya terkirim ke WA saya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama dengan jelas. Kepala seksi. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan di sampingnya, alhamdulillah dengan kecepatan teknologi saya sudah mengenal Bapak melalui WA dengan Bapak Haji Bambang. Wah, berarti ini teknologi harus juga dikonfirmasi. Pak Bambang, Bapak Haji Bambang kan? Oh, amin, amin maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini suasananya kan mau haji, Dzulhijjah hijjah. Nggak salah juga teknologi. Magister teknologi yang sudah hadir hari ini menyaksikan bahwa Bapak juga mengikuti proses penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan SMK Informatika bukan semata hanya diselenggarakan oleh kepala sekolah atau yayasan dengan informatika, namun ini ada keterlibatan, kemudian juga proses ini sama-sama dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan selesai pertanggungjawaban ini di dunia, tidak perlu dibawa ke akhirat, karena kalau di dunia tidak selesai baru di akhirat. Kalau sudah selesai dunianya, akhirat tidak dihisab. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di sini, saya bangga dengan Kakanda, Bapak sudah dokter apa masih kandidat? Maaf, ini saya speech tapi seperti dialog, tapi ini supaya mengakrabkan kita semua, karena saya jenuh dengan hanya menyampaikan sapaan-sapaan semata. Bapak sudah doktor atau masih kandidat? Sudah doktor Pak ya? Hanya nanti dikontestasikan, difestivalkan. Terima kasih. Aplaus buat Bapak Dr. Haji Anizul Alimron yang minggu lalu sempat dari sudah mempertahankan disertasinya dan tinggal ada proses festivalisasi. Jadi kalau sidang terbuka itu festivalisasi bahwa beliau nanti akan menyampaikan gagasannya dan nanti seakan
dibuat dramatisasi untuk mempromosikan bahwa keilmuan bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi keyakinan yang diverifikasi kebenarannya, just to believe. Jadi pengetahuan adalah keyakinan yang harus dikonfirmasi secara ilmiah berdasarkan data dan juga testimoni dari orang-orang yang memang memiliki otoritas dalam keilmuan tersebut. Kemudian juga selamat datang, ini Rektor Universitas Serang Raya. Mohon berdiri dulu Pak. Rektor Universitas Serang Raya Bapak Dr. Haji Hamdan. Yang hari ini saya mintakan ke beliau untuk memfasilitasi hari kelulusan siswa-siswi SMK Informatika untuk diselenggarakan di ruang Rahmatullah Convention Hall. Terima kasih Pak Hamdan. Juga hadir di sini Wakil Rektor bidang bidang non akademik kreatif dan juga bidang non akademik dan kreatif. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Sekolah SMK Informatika beserta jajarannya, para dewan guru yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari proses penyelenggaraan pendidikan ini, yang tentunya ini adalah tugas yang luar biasa. Kalau kita bisa analogikan, ini adalah tugas para nabi, tugas mengajarkan, mentransformasi masyarakat dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi terus istiqomah atau konsisten dalam kebaikannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Dewan Guru akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa nanti akan amal jariah atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, yang kemudian itu menjadi kebaikan individu, lalu kemudian menjadi kebaikan sosial, lalu menjadi kebaikan bersama, dan itu pahalanya melimpah kepada Bapak Ibu hadirin yang khususnya juga terlibat dalam pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, saya cintai para panitia yang khususnya dari kalangan anak-anak ataupun OSIS yang tadi sudah juga membacakan Al-Quran. Tadi itu bisik katanya, alhamdulillah itu adalah siswa kelas alumni SMK Informatika. Terima kasih Nak. Terus saya sangat jarang hari ini mendengar bacaan-bacaan tilawah yang seperti itu dilantunkan oleh anak-anak muda, dan ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa Al-Quran itu bisa dilihat dari berbagai sudut, baik itu secara teknologi, sains, bahkan seni. Itulah luar biasanya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Demikian juga ada kitab-kitab lain yang juga bersama dalam kebinekaan kita, dalam kebinekaan Indonesia, dan kita juga harus sama-sama menghargai. Betul, memang dalam perjalanan umat manusia, setiap agama dan penganutnya itu akan mengatakan agama yang mereka anut itu lebih baik. Demikian juga agama lain. Sehingga ini menjadi ada ruang yang memang sifatnya eksklusif dan juga ada ruang yang sifatnya inklusif. Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya doakan, semoga ilmu yang Anda dapatkan selama di SMK Informatika dan juga ke belakang SD, bahkan dari orang tua Anda, mudah-mudahan barokah, manfaat dunia akhirat, yaitu anak-anak yang sekarang disyukuri acara kegiatannya dengan meminjam bahasa graduation. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga perjalanan Anda sebagai manusia akan terus berusaha untuk menuju kesempurnaan. Karena yakin dalam diri kita ini memiliki kekuatan untuk
terus tumbuh bergerak menuju pada puncak potensi. Pada puncak potensi itulah Anda akan menemukan di mana bahwa kesejatian, kebenaran itu hanya didapat ketika kita berjumpa dengan Yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat, saya ucapkan selamat nak, dan jangan berhenti untuk belajar sampai hari ini, dan terus Anda bertumbuh bersama para orang-orang yang memberikan nilai positif kepada Anda. Tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya setelah tadi menyapa, ingin kiranya kami juga menyampaikan bahwa Bapak Ibu hadir hari ini di kampus Universitas Serang Raya adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di dalam naungan Yayasan Pendidikan Informatika yang didirikan oleh Ayahanda Haji Muhammad Rahmatullah Siti. Beliau menginspirasi kami. Beliau adalah figur yang meskipun kompas hidup kami. Beliau mengatakan bahwa suatu saat Serang, Banten, Serang khususnya juga harus memiliki perguruan tinggi yang representatif, yang dapat mewakili dan juga bisa merespon keinginan ataupun kebutuhan masyarakat Banten umumnya, khususnya, dan Indonesia khususnya. Mengapa? Karena beliau berpendapat bahwa letak geografis Banten yang sangat strategis ini adalah memiliki potensi yang luar biasa. Setelah memang kita pelajari secara geografis dan juga sejarah-sejarah yang telah kita baca sejak SD sampai perguruan tinggi, memang banyak orang-orang asing ini berlaku di pantai Banten. Dari mulai Portugis, dari mulai dulu sebelum Portugis ada fase di mana ketika kisruh terjadi di Timur Tengah, ketika kaum Mongol menyerang Irak, Baghdad dan sebagainya itu, mereka eksodus. Salah satunya adalah ke Indonesia, ke Nusantara, ke Aceh dan juga ke Banten. Lalu berikutnya fase berikutnya adalah Vasco da Gama, Portugis dan sebagainya itu juga berlaku di Banten. Dan kerajaan-kerajaan yang juga salah satu tumbuh di Nusantara ada juga di Banten. Jika kemudian juga kita coba tarik pada abad akhir 18 atau awal 19, bahwa kita juga punya kegiatan akademik, kegiatan ilmiah ini juga bisa menjadi pertimbangan pembangunan pendidikan Ibu KCD tentang bagaimana mapping pembangunan Banten dalam perspektif pendidikan. Karena jika kita melihat pada akhir abad 18 terjadi kegiatan intelektual yang luar biasa, episentrumnya di Labuhan. Bagaimana Syekh Asnawi Cari itu membuka semacam, kalau hari ini mungkin seminar, tapi waktu itu adalah pengajian akbar yang dihadiri oleh para ulama, bukan hanya level Nusantara, tapi itu levelnya adalah sampai kepada Asia Tenggara, bahkan sampai India. Dan itu inspirasinya adalah karena beliau murid dari Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang menjadi penghulu ulama di Hijaz. Jadi ada orang non-Arab, dia mengajarkan orang-orang Arab di Makkah sana. Dan mereka pulang kembali ke masing-masing negaranya dan tahu bahwa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani itu adalah orang Banten. Dan ketika ada salah satu murid yang menyelenggarakan kegiatan intelektual, keilmian, kemudian ini menjadi epicentrum yang luar biasa. Maaf ini adik-adik, sedikit saya menyampaikan ini agar juga ini terinspirasi bahwa ada potensi bahwa Banten ini juga kembali menjadi zaman kejayaannya, sehingga kita perlu bersama-sama bertanggung jawab untuk menyusun agenda ini ke arah sana. Nah, oleh karenanya inspirasi ini juga yang menginspirasi Ayahanda Haji Muhammad Rahmatullah Siti, bahwa
kelak ke depan juga Banten tidak tertinggal. Banten juga ikut berpartisipasi menumbuhkan gerak intelektual, atmosfer akademik yang cukup kuat, sehingga hari ini itu obrolan yang ketika saya berada di pesantren hari ini pelan-pelan terwujud. Kami yang mengawali dalam artian tidak memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mewujudkan keinginan yang tadi kami sampaikan, tetapi mulai dari sedikit demi sedikit, sepanjang kita konsisten untuk terus memelihara gerak itu, sehingga mudah-mudahan kita mencapainya. Dan hari ini hadir Universitas Sarangraya itu adalah manifestasi atau perwujudan dari sebuah harapan dan keinginan agar ke depan juga ada kemajuan dalam dunia intelektual. Terakhir, setelah saya menyampaikan bahwa inspirasinya dari almarhum Bapak Ibu, kami senantiasa terus bertanggung jawab bersama pemerintah untuk terus membangun pendidikan ini sekemampuan kami, sehingga mudah-mudahan konsep yang dibangun oleh pemerintah sejak zaman SBY bahwa ada 70% adalah mereka dihasilkan diorientasikan sebagai tenaga kerja, yang 30% diorientasikan untuk terus mengembangkan tingkat pendidikan akademiknya sampai ke perguruan tinggi. Tapi buat anak-anakku yang memang sudah didesain 70% tadi di SMK Informatika, jangan berhenti untuk belajar. Meskipun didesain oleh pemerintah 70% untuk bekerja, memenuhi ruang-ruang lapangan kerja, tetapi tetap Anda tingkatkan kemampuannya. Ini memang dilematis. Kajian ini kajian akademik Bapak Ibu, bahwa ketika World Trade Center ataupun pusat bagaimana menghubungkan perdagangan internasional dan menentukan wilayah mana menjadi penyumbang apa, dan desain itu ternyata desain global. Dan memang saya meyakini dan luar biasa hebatnya orang Indonesia tidak mau begitu saja accepting, menerima desain itu, bahwa tidak mau Indonesia mencipta, mengcreate untuk mensuplai tenaga kerja, tetapi harus mereka menjadi sumbangsi pemikiran yang memang high skill of apa? Jadi kemampuan yang tinggi. Nah, oleh karenanya kami sangat yakin sumber daya manusia Indonesia ini juga sama tingginya dengan sumber daya manusia yang ada di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Bahkan hari ini kita dipercaya untuk meleading ASEAN yang jumlah penduduknya 600 juta. Bayangkan, ini potensi sekali. Sehingga saya yakin mudah-mudahan ini bisa juga dicerna oleh adik-adik, bahwa Anda memang bisa juga memenuhi ruang-ruang kerja itu, tetapi juga saya berharap Anda tidak berhenti untuk terus tumbuh dengan intelektualnya, karena yakin sekali bahwa anak-anak kita ini multitasking. Pak Nizir bisa melakukan pekerjaan yang lebih dari kemampuannya, bahkan apalagi didorong dengan digitalisasi. Sekarang dosen pada kewalahan Pak, kalau bicara kognitif mereka lebih pintar langsung googling. Ketika bicara keadilan, googling keadilan itu apa. Mereka para guru sekarang sudah keteteran. Dulu bahasa yang sederhana, guru itu lebih pintar semalam dari muridnya. Dosen lebih pintar hanya semalam dari muridnya. Kenapa? Dosen atau guru sudah, sebetulnya sistem kebut semalam itu sudah dilakukan oleh dosen dan gurunya dulu. Semalam dia mempersiapkan bahan ajar untuk besok diajarkan. Sekarang tidak lagi.
guru dan murid cepat-cepatan googling ke Google ketika tema yang ini diusung apa, lalu muncul. Apalagi sekarang nanti ada WhatsApp apa? Mesin tentang bertanya tentang apa saja dan itu dijawab. Artinya apa? Artinya ini tantangan untuk pendidikan, bahwa jika ada lembaga pendidikan hanya menyajikan sesuatu yang kognitif, itu akan dilampaui oleh Google. Kalau ada lembaga pendidikan hanya menyampaikan tentang teknis hal atau teknikalitas dari sesuatu, maka itu akan dikalahkan oleh YouTube. YouTube sudah menyiapkan mau bicara apa, mau bicara tentang bagaimana membuat bakwan, ada sekecil itu, sampai kepada bom yang ternyata kemarin teroris bisa mempelajari bom saja itu melalui YouTube. Tapi jangan khawatir, saya tetap terinspirasi ketika saya di pesantren bahwa Sayyid Sauki dalam syairnya mengatakan, innamal umamul akhlaq ma baqi fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab, bahwa sebuah bangsa itu akan tinggi dan luhur jika memiliki moralitasnya yang tinggi, akhlaknya yang baik. Dan jika akhlaknya hilang, maka peradabannya pun akan hilang. Maka disimpulkan, lembaga pendidikan SMK Informatika ini juga selain mengadaptasi, mengadopsi teknologi yang begitu cepatnya, tetapi tentang akhlak menjadi prioritas, tentang budi pekerti menjadi prioritas, tentang akhlak budi pekerti. Nauzubillah wa iyazubillah, ketika liberalisasi dibiarkan begitu liberalnya, maka cara berpikirnya pun akan menghasilkan hal-hal yang bisa dehumanisasi, bisa merusak kemanusiaan itu sendiri. Bayangkan di Jepang saat ketika teknologi menyerbu dan semua berorientasi untuk teknologi. Hari ini Bapak Ibu kita jumpai banyak pasangan suami istri tidak mau memiliki anak, atau bahkan para bujangan tidak mau memiliki pasangan. Sampai hari ini, apakah itu juga puncak kemanusiaan yang dibangun oleh teknologi itu mencapai puncaknya? Tidak, ternyata. Maka ada adegium bahwa katanya Indonesia boleh saja teknologinya rendah, tetapi keluhuran budinya tinggi. Tetapi Barat dan Jepang dan hal yang mengidolakan teknologi tinggi, tetapi kemanusiaannya justru malah diambang bukan kehancuran, diambang satu proyek yang luar biasa bisa mendehumanisasi, merusak kemanusiaan. Itu Bapak Ibu, barangkali ini menjadi pertimbangan dan juga tetap concern kami di pendidikan, bahwa memberikan contoh yang baik itu harus secara visual dan juga hadir bersama-sama di ruang sekolah. Kami para Dewan Guru komitmen memberikan contoh yang baik dengan sangat-sangat penuh dengan keakraban. Teknologi dan juga ilmu pengetahuan bisa diadaptasi melalui teknologi yang ada, tetapi ilmu yang berkaitan dengan akhlak, moral dan sebagainya itu perlu contoh dan perlu figur dan perlu yang bertemu sehari-harinya dengan mereka. Maka terakhir saya mengutip pesan dari Presiden ke-32 Amerika, Franklin, mengatakan bahwa we cannot always build a future for our young, but we can build our young for the future. Kita tidak selalu bisa untuk membangun masa depan untuk anak-anak muda kita,
tetapi kita bisa membangun anak-anak muda kita untuk masa depan mereka. Demikian, terima kasih. Ucapan selamat kepada Bapak Ibu, orang tua wisudawan, ucapan selamat kepada anak-anakku, kepada para guru, semua yang terlibat. Amal jariah ini akan Anda tunai dapatkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya, karena saya harus ada di tempat lain, jadi tidak bisa mengikuti sampai seremoni. Selamat juga kepada wisudawan terbaik dan orang tua yang sudah juga mengantarkan prestasi ini. Terus semangat Bapak Ibu untuk mengimbangi anak-anaknya di era digitalisasi yang luar biasa sekarang ini. Assalamualaikum. Thank you, Mr. Mulia Rahmatullah.